Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi, berjumpa kembali. Ustadz Profesor Agus Purnomo ya. Purwanto, maaf Pak. Purwanto, alhamdulillah beliau sudah ada di tempat kita yang kami muliakan, yang kami hormati, yang dirahmati Allah. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita juga sudah hadir. Yang hadir di sini, alhamdulillah. Pertama kita tentunya memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan anugerah taufik dan hidayah khususnya pada pagi ini sehingga kita bisa bergabung di sini. Ini suatu rahmat, suatu taufik dan hidayahnya dan inayahnya. Sehingga di pagi ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir. Pagi ini kita insya Allah bersama Ustadz Profesor Agus Purwanto. Beliau akan menyampaikan tema 800 ayat alam yang terlupakan. Nah, tapi sebelumnya kita mendengarkan dulu tilawah dan sari tilawah oleh rekan kita, Saudari Kustini. Monggo, Ibu Kustini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan surat An-Naml surah yang ke-27 ayat 17 sampai dengan ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuja'un. Kata idza atau ala watin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut,
masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga menjadi hujah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, saya mau membacakan dulu 2 ayat kurikulum vitae atau biodata Pak Ustadz ini. Panjang sekali ternyata biodatanya. Kalau dibacakan mungkin lebih lama daripada ininya nanti isi kajiannya. Jadi saya ambil sebagian saja. Pak Agus Profesor, beliau dosen, lahir di Jember, Jawa Timur tahun 64, lebih muda daripada kita, jadi masih muda. Beliau menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA di Jember, S1 dan S2-nya itu di ITB, jurusan fisika. Kemudian S2 yang lainnya, S2 dan S3-nya di jurusan fisika Hiroshima, Jepang. Bidang minatnya adalah fisika partikel. Nah, sejak tahun 89 menjadi staf pengajar di jurusan Fisika FMIPA Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Jadi beliau ini selain aktif sebagai penceramah, beliau juga sangat aktif menulis banyak tulisan-tulisan beliau dan juga di organisasi keagamaan, misalnya Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jember, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Barat, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ITB, kemudian pendiri dan Ketua Mahasiswa Islam Fisika ITB, dan banyak lagi. Jadi beliau ini sangat aktif menulis dan ini juga berorganisasi. Beberapa tulisan sudah diterbitkan dan beberapa antara lain ayat-ayat, kemudian pintar membaca Arab gundul. Jadi kalau mau belajar silakan nanti ke Ustadz. Kemudian nalar buku yang beliau tulis. Baiklah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita berikan kepada Ustadz Agus Purwanto. Kita punya waktu mungkin sampai 6:30 ya, Mas Hendri. Kami persilahkan pada Profesor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-yawma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Ibu Bapak alumni SMA 3 dan SMP 3 ya. SMP 3 1976, SMA 3 berapa tadi ya? Tahun 80, berapa ya? 80 ya. Oh, ini berarti udah tua senior saya di 3 tahun ini ya. Karena saya SMA 83 gitu ya. Baik, alhamdulillah. Dari ini
basis asalnya adalah Malang, ya, Arema begitu. Jadi masih sama-sama Jawa Timur ya. Baik, Bapak, tapi sekarang memang tentu menyebar kemana-mana begitu. Nah, jadi izinkan ini share screen saya ya. Nah, betul. Oh ya, PPT ini tadi sudah saya kirim ke Bapak siapa ya yang Siap. Enggak. Saya kirim ke Bapak Endri. Bapak Endri Dianto ya, udah saya kirim tadi, nggih. Nggih, sampun. Nggih, jadi monggo kalau di-share begitu. Nah, karena ini pertama, jadi judulnya yang umum ini, judulnya yang umum dulu. Padahal tadi ayat yang dibaca oleh Ibu Sabari itu, ya Ibu Agustin itu surah An-Naml itu biasanya menjadi satu kajian tersendiri itu ya, sekitar 1,5 jam. Nah, tapi nanti ayat tadi itu jadi penggalan kajian kita pada pagi hari ini, gitu. Okay? Nah, saya akan berangkat dari ungkapan al-Islam wala yuqla alaihi. Jadi Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ya, Islam itu sempurna, itu, ya. Kemudian pernah memperlihatkan kesempurnaan itu pemimpinannya sampai selama sekian abad gitu. Tapi saat ini ketinggian itu seperti hilang begitu ya. Ketinggian itu seperti hilang. Nah, kesempurnaan Islam yang saya kutip di dalam muqaddimah tadi ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu tertuang di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ini saya gambarkan dalam trilogi Tuhan, alam, dan manusia. Ya, kesempurnaannya itu meliputi relasi ya, Tuhan, alam, dan manusia. Begitu. Ya. Kita tahu bahwa di Barat, ya, meskipun pada prinsipnya itu menerima Tuhan, tetapi dalam praksis konsepsi ilmu pengetahuannya itu hierarki Tuhan dipangkas. Ya, gitu. Nah, jadi agama kita itu sempurna seperti ini. Ya. Tetapi umat Islam ini hanya fokus kepada persoalan-persoalan keagamaan. Jadi ini yang jadi titik tekan dari umat Islam, bahkan juga para ulamanya begitu. Jadi Islam seolah-olah tereduksi hanya dalam masalah fikih dan tasawuf begitu. Umat Islam abad terhadap alam, dan yang serius memperhatikan alam, menyimak alam, mengkaji alam, mengolah alam, itu adalah orang-orang Barat dan yang mengikuti itu, ya, Jepang, Korea, Cina, begitu. Nah, itu. Nah, maka mereka ini kemudian memperlihatkan kedikdayaannya hingga saat ini. Padahal di dalam Al-Quran ayat alam itu cukup banyak. Tapi ini yang tidak mendapatkan tempat di kalangan umat Islam. Nah, karena itu ke depan umat ini harus mulai kembali menengok dan mengkaji ya, ayat alam di dalam Al-Quran, juga mengkaji alamnya itu sendiri. Nah, ini, karena itu kemudian akan menjadi basis kita mengelola sumber daya alam kita. Nah,
Akibat pengabaian ini kemudian kita dunia Islam secara umum mengalami kondisi yang cukup serius, ya, yaitu kondisi keterbelakangan, kondisi keterburukan. Ya, nah itu. Dan secara umum kita menjadi bangsa konsumen. Itu. Nah, itu. Nah, perihal alam ini ya sudah saya tuangkan dalam 2 buku, yaitu ayat-ayat semesta dan alam ayat-ayat semesta, sedangkan pelajaran alat ya bahasa Arabnya saya tuangkan dalam buku Arab Gundul ya atau Dahikari gitu. Nah, ini alhamdulillah buku ini ya sudah saya presentasikan sejak dari Banda Aceh sampai Merauke, dari Paris sampai Melbourne, bahkan sempat muncul di pasar buku terbesar di dunia, yaitu di Frankfurt ya. Itu sedikit pengantar tentang buku saya. Nah, kitab suci kita yang telah merubah Arab jahiliyah menjadi Arab yang kemudian memimpin pengembangan ilmu pengetahuan mendahului Barat, itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Dan 800-nya itu ayat-ayat yang muatan alam, ada muatan alamnya di dalamnya itu, ya. Dan ini 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih, ayat hukum. Tetapi sayangnya ya, 10 abad terakhir umat Islam, para ulama hanya fokus pada yang 160 ayat ini. Dan abai terhadap yang 800 yaitu ayat alam, sehingga kemudian dunia Islam saat ini ya menjadi negara yang bergantung pada kekuatan asing ya, khususnya saat mengelola sumber daya alamnya. Ini ya. Kalau kita udah pernah umroh atau haji ya, alat-alat transportasi dari Jeddah ke mana, ke Madinah, Mekah ke Madinah ya, itu dipasok ya oleh Cina dan Jerman ya, bukan dari negara-negara Muslim. Nah, itu artinya sebagian keuntungan dari umroh dan haji ya dibawa ke 2 negara itu ya. Itu konsekuensi logisnya ya. Nah, ini ayat-ayat yang saya maksud ya tentang As-Sama, Al-Qamar, Kaukabun, An-Najmu, Asy-Syamsu, ini adalah benda-benda langit ya. Langit, bintang, bulan sabit, planet, kemudian matahari, sahab, yaitu awan, dan Al-An'am, Baqarah, himar, binatang ternak, sapi, himar, dan zahab, fitr, ya, nahas, hadid. Nah, ini tentang logam, kemudian waktu, lalu tentang tumbuh-tumbuhan, ya, lalu alam, bumi, gunung, sungai, air, dan maujun, al-mauju, itu gelombang, al-fulk itu kapal, itu perahu. Jadi ada 800 ayat di dalam Al-Quran dan itu 5 kali lebih 50 lebih banyak dari apa yang telah dievaluasi oleh Syekh Jawahir Tantawi, penulis tafsir Al-Jawahir. Nah, Al-Quran berbicara tentang alam, ya, kalau yang dikatakan itu tentang prinsip alam, tentang alamnya itu sendiri dengan gaya bahasa eksplisit, implisit, dan simbolik. Itu cara penyampaiannya. Ya. Nah, kita lihat ini tentang prinsip. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah ya, yang berlaku sejak zaman lampau, ya, walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak akan kamu lihat, tidak akan kamu dapatkan terhadap sunnatullah itu
perubahan, gitu ya. Jadi sunatullah itu tetap begitu. Jadi ini jamin ya sunatullah perilaku alam itu tetap. Nah, karena itu dimungkinkan dikembangkan ilmu pengetahuan. Jadi alam itu tidak sewenang-wenang dalam artian tidak berubah. Jadi maksud saya begini ya. Kalau ibu bapak ini yang masih berada di Indonesia dimanapun berada ya, entah itu di Jakarta, entah itu di Malang, entah itu di Bali gitu ya, atau bahkan di Banda Aceh gitu. Kalau siang nanti keluar rumah ya, maka keluar rumah dan di tempat yang terbuka ya, maka bayangan ibu bapak itu pasti di selatan tubuh ibu bapak semua, gitu loh ya. Ini saya bisa pastikan, karena apa? Karena sekarang bulan Juli ya, masih tanggal 28 begitu. Nah ini posisi matahari itu masih di utara, ya masih di utara, sehingga bayangan kita itu akan berada di sebelah selatannya. Dan kita tidak bisa mengubah dengan semenang-menang dengan ungkapan yang seolah-olah menggambarkan ketaatan kita. Insya Allah kalau Allah mengendaki, bayangan kita bisa berada di utara tubuh kita. Nah ini kan kelihatannya ya kita sebagai sosok yang taat juga menggunakan kata insya Allah, tapi salah konteks ya, karena mengabaikan ayat ini dan menganggap Allah itu mencela-mencela, begitu ya. Nah, itu jadi itu ketetapan Allah gitu. Nah kemudian diteguhkan lagi ya, wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Jadi penciptaan itu dilakukan tidak dengan main-main ya, tetapi dengan hak ya itu. Jadi dari dulu air itu turun dari pegunungan ya, mencari jalan sedemikian rupa sehingga kemudian mengalir menuju laut gitu. Jadi tidak pernah air dari laut ya kemudian masuk ke pedalaman, masuk ke kampung-kampung, lalu nyari jalan naik lalu sampai di pegunungan, gitu ya. Jadi tidak begitu. Gitu ya. Nah keteraturan ini pun juga diterapkan pada penciptaan manusia ya, kecuali kebebasan jiwanya, kebebasan berkehendaknya ya. Tapi secara fisik manusia itu terikat oleh hukum ruang dan waktu gitu ya. Kalau jatuh, kalau berdiri di atap kemudian terpleset jatuh, itu udah sunatullah ya. Nah itu kemudian juga ketetapan ini bahkan dalam bentuk yang lebih spesifik ya, yaitu lintasan semu ya, matahari, bulan dan bintang itu sangat teratur ya, sehingga kemudian manusia itu bisa menghitung dengan akurat, bihusban ya, bisa dijadikan dasar hitungan dan manusia bisa memanfaatkan itu sehingga fenomena bulan, matahari itu bisa diprediksi dengan akurat ya. Nah itu ya penyampaiannya itu dengan cara eksplisit. Nah, misalkan ini ya tentang lebah. Ya ruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perutnya, perut lebah, syarabun, minuman mukhtalifun alwanuhu yang beraneka warna, yang bermacam-macam warnanya, dan fihi shifaa'un linnas, yang kandungannya itu bisa berfungsi sebagai obat. Nah, kita tahu ya bahwa minuman itu tidak lain adalah madu, gitu ya. Nah, itu yang eksplisit. Yang implisit begini. Wa taral jibala tahsamuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Tuh. Kamu lihat gunung-gunung itu. Tahsamuha jamidatan. Kamu kira gunung itu diam. Nah, jadi ini yang tinggal di Malang tentu di situ ada Gunung Semeru ya. Pasti kita semua mengatakan bahwa Gunung Semeru itu diam. Bukan sekedar menduga gitu. Jadi kalau di sini kamu lihat dan kamu kira gunung itu diam gitu ya. Tapi kemudian diralat oleh ayat ini wa yatamuru, enggak, dia berjalan, marosa berjalan seperti awan gitu. Nah, ini
ungkapannya seperti itu. Jadi dia bercerita tentang gunung yang dugaan kita tentang gunung yang diam. Lalu disampaikan bahwa ini berjalan, gitu ya. Nah, ini bisa kita pahami dalam 3 versi, ya. 3 versi. Yang pertama, ini seperti bahkan kemudian dijelaskan di ayat yang lain, ya. Wa tasirul jibalu sayron, dan gunung itu berjalan sak mlakune, gitu ya. Berjalan, benar-benar berjalan, maksudnya begitu, ya. Nah, ini gimana ini? Jadi seandainya ini boleh nggak kita percaya, rasanya ayat inilah yang tidak kita percaya, gitu ya. Karena ya gimana bisa kita menangkap nalar bahwa gunung itu berjalan, begitu kan? Ya, tentu kalaupun ini berjalan itu bukan nalarnya orang awam, gitu ya. Nah, begini, ketika kita naik pesawat, Bu Bapak, ya, karena ini sudah pada senior begitu, tentu lebih banyak yang sudah naik pesawat begitu. Nah, entah itu umroh, entah itu haji. Kadang-kadang pilot itu mengatakan pesawat berada pada ketinggian 34.000 kaki di atas permukaan air laut dan bergerak dengan kecepatan 900 km per jam. Begitu. Itu kan sangat cepat, ya. Tapi ketika kita melihat ke jendela, ya, itu rasanya pesawat itu diam, gitu kan? Nah itu, ya. Jadi kita merasa diam. Gitu. Jadi kita tidak percaya pada kalau kita melihat keluar jendela, kita cenderung tidak percaya pada omongannya pilot, begitu ya. Nah ini kasusnya seperti ini. Tapi cucu kita, ya, putra putri kita yang berada di bawah, ya, itu melihat kita yang naik pesawat bahwa kita dan pesawat itu sedang bergerak, gitu ya. Nah, mirip seperti itulah salah satu pemahamannya, ya, bahwa gunung itu nempel, ya, atau gendong di bumi dan buminya berjalan di ruang angkasa seperti halnya debu dari awan. Nah, itu ya, itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua, kamu kira itu beku, jamit itu beku, tapi enggak, dia cair. Jadi dalamnya itu, kalau muncrat, semburat, cair. Atau geolog mengatakan dalam teori lempeng benuanya, ya, memang gunung ini berjalan. Jadi 190 juta tahun yang lalu gunung itu benua ini merupakan satu kesatuan, gitu. Lalu berjalan pelan-pelan, gitu ya, dengan kecepatan 1 mm per sekian tahun, begitu, ya, istirahat. Nah, sekarang menjadilah seperti ini, ya, benua itu ya pemahamannya. Nah, itu implisit, ya. Jadi tadi bercerita tentang gunung, tapi salah satu maknanya adalah bumi itu berjalan, begitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini simetri, tentu ibu-ibu suka, ya, dekorasi yang seperti ini. Nah, simetri, konsep dasar kupu-kupu itu simetri, ya. Perhatikan gambar ini, simetri, ya. Nah, ini ya, sangat-sangat indah, very beautiful. Nah, ini bahkan daunnya pun juga ikut simetri. Bukan hanya kupu-kupunya ini. Nah, ini kupu-kupu yang sedang bergerak, itu simetri. Nah, kanan kirinya itu. Jadi tercipta dalam format simetri alam itu. Nah, kemudian kesimetrian ini ditiru oleh manusia, ya, dalam konstruksi bangunan, ya, seperti bangunan kembar di Kuala Lumpur, ya, masjid di Jawa Tengah, ya. Nah, bahkan juga Taj Mahal, ya, itu dibangun dalam format simetri, ya. Jadi simetri itu ditiru oleh manusia. Nah, kemudian apa kata Quran tentang simetri? Kalau kita buka surah Yasin, ya, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi tidak mungkin matahari itu mendapatkan bulan, gitu, dan tidak mungkin malam itu mendahului, ya, siang, gitu. Wa kullun fi falaki yasbahun, masing-masing, ya, berjalan di lintasannya, ya, fi falakin, di garis darnya. Nah, ini kalau kita simak, kita bongkar kulun fi falakinnya itu, ya,
kita simak ibu-ibu, bapak-bapak. Ini ada 7 huruf, ya. Huruf depan belakangnya kaf, kemudian lam, ya, fa, ya, fa, lam. Jadi ini simetri, ya. Simetri depan belakang kanan kiri, gitu. Ya, depan belakangnya kaf, setelah kaf sebelum kaf lam, tengah-tengahnya ya. Ya. Kiri kanan ya itu adalah fa. Jadi ini simetri. Jadi orbit benda orbit objek-objek langit dalam hal ini ya mengitari matahari begitu itu adalah simetri ya. Nah, ini kemudian di dalam surah apa ini? Surah ke-74, surah Mudassir ya. Wa rabbaka fakabbir ayat ketiga. Setelah waw atofnya wa itu kita kesampingkan, jadilah rabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkan. Nah, ini kalau kita predeli itu juga simetri ya, depan belakangnya ro ya, kemudian setelah dan sebelum ro itu adalah ba ya, di kanan kiri fa itu adalah kaf ya, dan yang di tengah itu adalah fa. Jadi ini simetri. Nah, kira-kira apa maknanya? Rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkan. Formatnya simetri. Nah, kita bisa saja ya berimajinasi, membuat semacam hipotesa dugaan bahwa kalau orang itu mau hidupnya harmoni simetri, maka dia harus mengagungkan penciptanya. Nah, gitu ya. Jangan malah sebaliknya menegasikan, menolak Tuhan. Itu dalam catatan sejarah, orang-orang yang menegasikan, menolak eksistensi dan peran Tuhan seperti Friedrich Nietzsche ya, eksistensialis dari Jerman, maupun positivis Prancis Auguste Comte, itu mengalami gangguan di hari tuanya. Sedangkan Albert Camus, ya, eksistensialis yang lain, itu bunuh diri di hari tuanya. Ya. Paul Ehrenfest itu bukan sekedar bunuh diri, tapi sebelum bunuh diri dia menembak anak sematawayangnya. Itu ya. Ini kisah-kisah orang yang menolak eksistensi dan peran Tuhan ya di dalam kehidupan ini. Itu mengalami ketaksimetrian. Ya, taksimetri itu berarti miring ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini tentang konten ya tadi. Tentang di laut sana ternyata ada yang dibelah ya, apa namanya, ada air asin yang terpisah begitu, kemudian tentang kilat, tentang bulan sabit ya. Nah, bahkan juga tentang dada sesak ya. Jadi di dalam surah Al-An'am ayat 125 disebutkan bahwa wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa dikehendaki untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, maka dadanya ya itu dayiqan harajan, sempit lagi sempit. Jadi sesak yang amat sangat begitu ya. Kan nama ya sok adu fisama, seperti kalau dia itu mendaki naik di langit. Nah, ini ya, di langit, bukan ke langit ya, karena pilihan katanya adalah fi itu ya, fi itu di ya, di langit. Nah, siapa memangnya orang yang pernah mendaki di langit? Ya. Nah, kalau sekarang kita bisa tahu orang yang berada di ketinggian di langit sana ya orang-orang yang naik pesawat. Ya, itu nggak ada orang yang kemudian bikin tangga ya, lalu menapaki tangga itu naik ke atas sana. Ya, tapi naik pesawat. Tuh. Dan umumnya orang-orang yang naik pesawat di awal-awal itu merasakan sesuatu ya, yaitu sakitnya telinga ya. Nah, ini pertanyaannya kemudian mengapa kok telinga kita sakit ketika pesawat itu berada pada ketinggian gitu. Nah, ini
kaitannya dengan tekanan udara. Ya, jadi makin tinggi dari bumi itu tekanan udaranya mengecil. Sementara kita itu terbiasa di muka bumi sehingga sejak awal ya tekanan udara internal kita itu menyesuaikan diri dengan tekanan udara di permukaan bumi. Ya. Nah, itu. Sehingga ketika kemudian kita naik ke atas sana sampai pada ketinggian tertentu, nah, kita pun kemudian merasakan sakit. Tuh. Karena tekanan udara kita, tubuh kita, ya tekanan internal kita itu lebih besar dari tekanan luarnya. Jadi terjadi kesetimbangan. Makanya, ya kadang-kadang kita lihat bahwa pramugari itu kemudian memberi permen, sehingga kemudian kita mengunyah permen itu, ya lalu bergerak-gerak, ya lalu gendang telinga kita pun itu beradaptasi, gitu ya. Nah, itu karena gendang telinga itu kan lapisan tipis yang berinteraksi, ya, lapisan tipis dan itu yang kemudian berinteraksi dengan bagian luar, meskipun ya kita dibentengi, ya diberi dinding tubuh pesawat, ya, tapi efeknya masih juga terasa, ya. Kemudian perihal burung, alam yara ila thairi musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Ya, apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung ya yang tertahan fi jawis sama, ya, fi jawis sama, di udara, ya, di udara. Ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang menahan mereka kecuali Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beriman, ya. Jadi ini telah pengamatan terhadap burung ini melahirkan beberapa teori. Yang pertama Ibnu Sina, ya, atau sebentar sebelum Ibnu Sina itu siapa yang merumuskan konsep pesawat gitu ya, itu kan mengamati burung-burung ini, ya. Ibnu Sina merumuskan konsep jiwa itu dengan burung yang terbang ini. Jadi Ibnu Sina menggabungkan konsep gerak dari Aristoteles bahwa gerak itu ada dua jenis, ya, yaitu gerak terpaksa dan gerak spontan. Nah, gerak spontan tuh kalau kita memegang sesuatu kemudian kita lepas, ya, itu pasti jatuh. Ya. Nah, tapi kalau gerak terpaksa, misalkan kita pegang ya, malang ini kan yang khas buah apel. Buah apel kita lempar, maka dia akan naik ke atas. Ya, karena apa? Karena kita paksa dia naik. Itu gerak terpaksa, gitu ya. Tapi kalau kita lepas, jatuh dia ke tanah. Nah, tapi seekor burung, ya, seekor burung yang hidup, gitu ya, kita pegang lalu kita lepas, ya, itu tidak jatuh ternyata, tapi dia malah ke atas. Jadi mestinya dia jatuh, tapi ini ke atas, padahal nggak kita lempar. Nah, ini membuktikan kata Ibnu Sina bahwa di dalam burung itu ada jiwa. Nah, gitu ya. Ini konsep jiwa yang diperkenalkan oleh Ibnu Sina, begitu ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian teori yang lain ya disampaikan oleh Al-Jahiz, ya. Nah, kemudian nyamuk. Ya, ini ayat yang lain tentang nyamuk, ya. Ya, nyamuk dulu kalau kita bicara nyamuk, ya, ini Ibu Bapak alumni tahun berapa nih? 76, 80 ya. Jadi kalau dulu ketika kita SMP SMA kalau ngaji nyamuk, hikmah nyamuk adalah gitu kata Ustadz dulu ya. Kata Mubalik dulu. Dengan adanya nyamuk ini lalu berdirilah pabrik obat nyamuk dan lalu memberi pekerjaan kepada sekian banyak orang, gitu ya. Nah, itu penjelasan tahun 70-an.
50 tahun yang lalu. Tapi sekarang mestinya beda. Ini tadi ada ibu dari apoteker ya, dari tenaga medis. Nah, kita barangkali ya saya yakin umumnya udah pernah ya disedot darah kita, diambil darah kita begitu, entah itu untuk donor darah atau periksa darah, memang gitu ya. Nah, misalkan kita donor darah lalu diambil darah kita dari dari sendi ya, di dekat lutut ini gitu. Biasanya mantrinya itu mencari lubangnya perlu waktu sekitar ya 10-15 detik gitu kan, digeraya-gerayai dulu ya, lalu kasih alkohol atau apa, lalu nah itu mantri perlu waktu 10-15 detik gitu ya, itu kalau cepat. Tapi seekor nyamuk begitu terbang di dekat telinga kita bunyi ngeng gitu aja, tapi kemudian kita langsung nepuk tangan kita ya. Kenapa? Karena nyamuknya nempel dan langsung nyedot. Nah, jadi nggak usah pakai geraya-geraya dulu. Kenapa? Nah, kita simak ini ya di ujung-ujung ini ya, di ujung ini. Nah, ini kan ada apa nih? Ya, ada alat penusuk ya. Jadi tapi dia udah tahu dulu ya, seolah-olah dia punya sensor. Jadi ketika jalan ngeput terbang menuju tangan kita, kulit kita, sensornya jalan. Nah, itu ya. Jadi sekarang penjelasannya sensor, gitu ya, bukan lagi pabrik obat nyamuk. Nah, gitu ya, itu. Nah, itu tentang nyamuk. Kemudian tentang lalat. Wah, ini lalat yang ya kita sepakat bahasanya ya, pikiran kita sama tentang lalat, hewan yang gila nih begitu ya. Tapi ada hadis tuh yang mungkin kita juga masih nggak percaya ya, kalau lalat itu cebur gelas minuman kita, maka celupkan sekalian gitu ya. Nah, itu kemudian disuruh minum. Nah, rasanya kita sulit ya menerima itu. Mungkin udah kita buang aja gitu kan airnya ya, gitu. Nah, itu. Tapi di ayat ini ya disebutkan ya, di dalam surah Al-Hajj itu ya, innal ladzina tad'una min dunillah, sebenarnya orang-orang yang menyeru kepada selain selain Allah, la yuqudubab ya. Oh ya, fastami'ula. Jadi mereka tidak akan bisa membuat lalat walau jutama'ula. Bahkan seandainya mereka kemudian berkumpul ya, berjamaah, itu nggak mungkin bisa membuat lalat. Ini menarik ya, menarik. Kenapa lalat yang kita pandang sebagai hewan yang gila nih, tapi kemudian dinasihkan bahwa Tuhan-Tuhan mereka, bahkan juga kita, itu nggak mungkin buat sekelas lalat begitu ya. Nah, ada apa? Nah ya, mungkin ini yang harus kemudian ilmuwan-ilmuwan Muslim itu meneliti lalat ya. Ada format apa itu ya, tentang lalat ini sehingga kemudian dijadikan semacam aksioma begitu ya. Nah, itu. Nah, ini buah labu ya, buah labu salah satu jenis buah labu ya, yang di musim pandemi kemarin itu cukup menjadi primadona ya, labu ini, karena menjadi salah satu buah alternatif untuk pencegahan yang terpapar COVID ya, itu. Jadi ini buah labu ya, tuh ya. Nah, ini yang juga ini gambar botol bertuliskan jahe begitu ya. Ini Ibu Bapak ya. Ini kalau kita lihat surah Al-Insan ya, surah ke-76 ayat 17. Itu di sini disebutkan wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Nanti kelak ya mereka diberi di dalamnya, di dalam surga itu diberi minuman ka'san ya, secangkir, segelas, kana mizajuha zanjabila, secangkir campuran jahe gitu ya. Jadi minuman campuran jahe begitu ya. Nah, ini. Jadi Ibu Bapak ini ngaji hari ini kan rutin ya, sudah ke 116 ya.
Nah, ibu bapak ikhlas ngaji gitu, ya insya Allah menjadi pemberat timbangan amal soleh. Jadi yaumul hisab dan ya mengantarkan kita semua masuk surga. Begitu ya, amin. Tapi begitu di surga, ternyata Allah menjamu kita dengan wedang jahe. Ya, bisa juga janjabila. Entah itu kopi jahe, ya, susu jahe, atau bahkan STMJ, ya, susu telur madu jahe, atau teh jahe. Ini ayatnya, ya, surat Ad-Dahr, surat ke-76 ayat 17, betul ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok Allah menjamu para penghuni surga dengan wedang jahe? Ya, kalau orang Malang sih oke gitu ya, Malang dingin, perlu anget-anget. Tapi Surabaya panas, Jakarta panas, Semarang panas, Cirebon panas, Banjarmasin ya panas, ya, Makassar panas, gitu. Medan panas. Ya. Lebih suka kalau dijanjeni di surga itu diberi misalkan ya jus sirsa atau es degan gitu ya. Tapi nyatanya Allah memilih wedang jahe. Nah, itu. Nah, kemudian tentu pertanyaannya adalah kenapa kok dipilih wedang jahe? Kenapa kok bukan cappuccino, fruity, lemon tea? Nah, gitu ya. Nah, itu jus apokat. Nah, karena jahe sudah dipilih, berarti jahe itu punya keutamaan. Nah, apa keutamaannya? Nah, itulah tugas manusia untuk meneliti, meriset. Nah, ya, nggak perlu dijelaskan semua detail dalam Al-Quran, sebab kalau kemudian nanti dijelaskan ya tentang kandungan jahe, khasiat jahe, Quran jadi buku resep. Nah, itu nggak menarik, ya, kecuali Bu siapa tadi ya, yang apoteker. Tapi yang lain, waduh, Qurannya tebel. Ya. Udah segini aja jarang yang bawa kok, jarang baca, apalagi lebih tebel. Ya, itu. Ya. Nah, jadi cukup isyaratnya saja, selebihnya tugas manusia. Ya, supaya manusia punya kesibukan, punya kegiatan, ya, lalu profesi berkembang sedemikian rupa. Nah, gitu. Nah, yang menarik juga adalah bahwa jahe itu bukan minuman, bukan tanaman khas Timur Tengah, apalagi Arab. Ya, coba kita lihat 10 negara penghasil jahe. Ini kan nggak ada itu yang Timur Tengah. Ya, satu negeri ya di Afrika, lainnya itu Asia Timur dan Asia Selatan. Indonesia peringkat ketiga setelah India, Cina, Jepang ke-7. Jadi ini memperlihatkan bahwa Al-Quran itu tidak Arab oriented. Nah, gitu ya. Kan ada nih orang-orang yang alergi pada Islam, ya, Islamfobia, lalu mengatakan itu Arab oriented. Nah, ini buktinya. Ya, kalau disebut kurma gitu ya, buatin wajar. Tuh. Itu memang banyak di sana. Ini jahe. Nah, ya, itu. Nah, Jepang sebagai penghasil ke-7 telah memanfaatkan menjadi bagian dari sushi, onigiri, ya, sehingga kemudian ya kualitas hidup orang Jepang itu ya membaik, ya. Usia hidup orang Jepang itu terpanjang di dunia, gitu ya. Nah, ini karena konsumsinya diantaranya adalah jahe yang dinaskan oleh Al-Quran. Jahe mentah itu diiris tipis-tipis, gabung dengan onigiri dan sushi, gitu ya. Nah, ini kemudian ayat tentang cahaya, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ya. Pemahaman kita biasanya secara spiritual ini level hidayah. Ya, padahal nurun, nah ini yang membuat keadaan kita gelap tadi itu sekarang menjadi terang benderang. Nah, itu ada karena ada cahaya, dan itu yang cahaya berasal dari matahari. Ya. Nah, ternyata cahaya itu cahaya putih begitu dilewatkan prisma akan terurai menjadi mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, ya, hijau, biru, nila, ungu. Nah, ya, itu numpuk-numpuk nurun ala nurin. Quran disampaikan dalam bahasa Arab, ya. Akal diceritakan dalam Quran
sebanyak 49 kali menariknya semua dimunculkan dalam bentuk kata kerja, tidak ada satupun yang berupa kata benda atau isim, dan yang menarik kata kerjanya semua fi'il mudhari atau present tense verb, ya. Hanya satu yang past tense, yang fi'il madi begitu. Jadi artinya kita harus berpikir dan berpikir, ya, harus aktif berpikir begitu. Nah, kaitannya dengan bahasa Arab ini, ya. Yang menarik adalah bahwa tentang diturunkannya air dari langit, Al-Quran menggunakan 5 redaksi yang berbeda. Ya, anzala minas sama'i ma'an, anzala minas sama'i ma'an, nazzala minas sama'i ma'an, nazzalna minas sama'i ma'an, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Gitu ya. Anzala dan nazzala, ya, yang 4 itu menggunakan kata kerja lampau fi'il madi. Jadi dia telah menurunkan air dari langit. Tapi yang anzala dan nazzala yaitu dengan pelaku dia tunggal. Jadi dia telah menurunkan. Bedanya anzala dengan nazala, nazala itu dia telah menurunkan berulang-ulang, begitu ya. Kalau anzala sekali saja. Gitu. Nah, ini pelakunya dia. Tapi kemudian anzalna, kami telah menurunkan air dari langit. Nazalna juga begitu. Nah, kenapa? Ada ungkapan dia dan ungkapan kami. Ya. Ya, ini dari sisi bahasa ya bahasa, tapi karena ini terkait dengan alam, mestinya umat Islam itu ahli klimatologinya meneliti ini. Ya, tentang air masa lalu yang turun ke bumi itu seperti apa sebenarnya. Ya. Nah, itu air tentang masa lalu air yang turun ke bumi. Sedangkan air yang sekarang turun dan akan turun itu menggunakan redaksi yang kelima, wa yunazzil, dan dia sedang dan akan menurunkan, ya, untukmu air dari langit. Nah, itu ya. Ini itu beda, ya. Nah, itu. Nah, sekarang tadi ya, tadi dibuka dengan tilawah membaca surah An-Naml, ya. Surah An-Naml ini di kiri atas itu surat 27. Ya, di kanan atas agak bawah, ya, ayat 2 itu salah wa tisun, ya. Jadi 93 apa ini ayat, sebentar ini surat An-Naml, ya. Oh ya, surat An-Naml tadi yang dibaca, ya. Ini, nah ini tadi biasanya Bu, ya, kalau di tafsir itu bacanya mulai ayat ke-15 Bu, rangkaian ceritanya tuh di situ, ya. Ayat 15 itu tentang apa? Dimuliakannya Nabi Sulaiman dan ayahnya itu Nabi Daud. Ya. Kemudian 16-nya itu kemuliaannya salah satunya adalah bahwa pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu diajarkan bahasa burung, gitu ya. Nah, itu di 16-nya. Ya. Nah, ini di ayat 18-nya tadi yang dibaca, hatta idza atawala wadin nabli qalat tamratun ya ayyuhan nablu masakinakum la yahtimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun, ya. Nah, tadi dibacakan terjemahannya hingga ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya sampai di lembah semut. Nah, ini terjemahannya ini tadi ya, qalat tamratun, berkata seekor semut. Nah, gitu ya. Ini kita bahas nanti. Tapi yang sekarang yang jelas di sini dari kata-katanya saja itu ada yang menarik. Ya, ada 4 kata semut termasuk judulnya itu, tapi kata semut yang ketiga itu dibedakan. Ada tak marbutohnya, namlah, enggak namlun. Kenapa enggak dibuat namlun semua atau namlah semua? Apakah Tuhan iseng? Tentu tidak. Ya. Tadi sudah saya bacakan ayatnya, penciptaan tidak dengan main-main, tidak dengan sia-sia, tetapi dengan hak. Gitu ya. Kalau begitu pertanyaannya, apa maunya Allah dengan memilih kata semut yang ketiga itu namlatun, ya, bukan namlun, begitu ya. Nah, itu. Mari kita simak, ya, lebih lanjut. Itu namlatun, ya. Namlatun itu adalah namlun ditambahi tak marbutoh, ya. Itu seperti ustadun. Tambah tak marbutoh menjadi ustadzatun, ustadzah, ya. Muslimun itu
Ustadz tadi Pak Guru, Ustadatun itu Bu Guru, wedok. Ya. Muslimun itu lanang, muslimatun wedok. Begitu ya. Itu. Jamilun ganteng, jamilatun cantik. Itu ya. Nah, namlun semut. Nah, ya namlatun juga semut. Nah, tapi berdasarkan pemahaman tadi di sini berarti namlatun semut wedok. Namlun semut lanang gitu ya. Dari logika tadi itu. Berarti ini kita terima katakanlah ini semut betina. Ya. Qolat namlatun. Yang tadi di terjemahan yang Ibu baca tadi berkata seekor semut. Nah, mestinya berkata semut betina. Nah, gitu ya. Kemudian apa perkataannya? Ternyata perkataannya didahului dengan ya ayuhan namlu. Nah, gitu ya. Wahai para semut. Jadi ini harfun nida, kata seru. Berarti semutnya sedang menyeru, sedang berteriak. Terus apa katanya? Udhulu, ya mlebu sira kabeh. Nah, ini kata perintah, fiil amr. Ya. Masuklah kalian ke masakinakum, rumah-rumah kalian. Jadi semut betina ini sedang memberi komando. Nah, siapa yang biasa komando? Ya kita sepakat yang biasa komando itu adalah pemimpin pun. Berarti kalau begitu pemimpin semut itu semut betina. Semut kode. Nah, gitu ya. Jadi kalau begitu terjemahan yang afdol bukan lagi berkata seekor semut, tetap juga bukan semut betina, tapi ratu semut. Nah, gitu ya. Tetapi karena ratu semut itu tidak muncul eksplisit di dalam Al-Quran dengan ungkapan malikatul naml, ratu nih semut, begitu ya. Maka kita jadikan ini hipotesa yang kemudian ditindaklanjuti dengan penelitian. Apa benar bangsa semut dipimpin oleh ratu, oleh semut wedok? Gitu ya. Jadi tidak berhenti di ngaji ya, tidak berhenti ngaji di bagus-bagusan apa namanya ngajinya gitu loh ya. Karena Quran tuh hudan gitu ya. Petunjuk. Tuh. Petunjuk apa? Ya petunjuk termasuk bagi ilmuwan, bagi biolog. Ya, dalam hal ini kan biolog yang harus mendapat petunjuk. Bukan petunjuk dalam segi moralitas belaka, ya, dalam keimanan belaka, tapi bagaimana menyusun aktivitas dan objek risetnya, nah, gitu ya. Nah, dalam konteks ini meneliti semut, nah, gitu ya. Apa benar semut itu dipimpin oleh ratu, nah, gitu ya. Tuh. Pertanyaan berikutnya adalah apa kok semut yang dipilih menjadi nama surat tadi itu. Bahkan jadi narasi perjalanan Nabi Sulaiman. Padahal di lembah semut banyak hewan yang lain. Misalkan orang-orang, coro, tengu, kunang-kunang, lan undur-undur. Begitu ya. Dan hewan yang lain tentunya. Banyak kan. Dan kenapa Allah memilih semut menjadi nama surat ini? Tidak dipilih surat Al-Orong-Orongmu misalkan. Ya, atau surat Al-Kecoa'u. Apa kok gak dipilih orang-orang apa curu? Itu ya. Itu. Nah, karena semut sudah dipilih, berarti semut punya keutamaan. Pertanyaannya apa keutamaan semut? Yo, kudu diteliti, jawab gitu ya. Nah, kemudian tentang besi. Nah, besi itu menarik. Ada 2 ayat yang serupa, ya, tapi diwolak-walik. Ini diwolak-walik. Jadi Allahul ladzi sahhara lakumul bahra litajriya fulku fihi bi amrihi. Yang kedua wa sahhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi. Jadi tujuan akhir dari hasil akhir dari ayat ini sama, yaitu kapal yang bisa berjalan, perahu yang bisa berjalan. Tapi ayat pertama menyebutkan yang ditundukkan supaya perahu bisa jalan itu adalah lautnya. Sedangkan yang kedua itu adalah kapal yang ditundukkan. Itu ya. Nah, kenapa begini? Ya, yang pertama, yang perahu itu, yang laut yang ditundukkan itu biasanya mengarah ke perahu, pembuatan perahu.
yang terbuat dari kayu, sifat dasar dari kayu itu terapung, ya. Selebihnya supaya kayu dalam format perahu itu bisa berjalan, ya. Itu lautnya ditundukkan supaya tidak bergelombang besar, begitu ya. Sehingga kemudian guling kalau itu terbuat perahu. Nah itu tentang perahu, ya, yang pertama tadi. Sedangkan kalau yang ditundukkan kapalnya, itu kapal biasanya terbuat dari logam berat, ya, dari logam, dan sifat dasar dari logam itu tenggelam di air. Sekarang pertanyaannya bagaimana supaya logam itu tidak tenggelam dan berikutnya kemudian bisa berjalan. Kalau tenggelam ya otomatis nggak bisa jalan gitu ya. Nah, maka dibuat lempeng lalu dibuat bejana. Nah, selanjutnya kemudian dibuatlah kapal gitu ya. Ini tuh ya. Nah, itu tadi kapal dari logam, dari besi. Sekarang kita lihat surat besi. Ya. Ada nama surat besi, ini surat ke-57. Ayatnya 29. Ya, surat besi. Ya. Surat besi. Itu. Nah, yang menarik di ayat 25 ini, ya. Nih, wa anzalna di sini diterjemahkan kami turunkan ma'ahumul kitab, ya, bersama mereka Alkitab dan neraca, ya. Kemudian kata yang kedua wa anjalna hadida, mestinya kan kalau serupa di sini kan kami turunkan, hadid itu besi, kami turunkan besi, tapi di sini kami ciptakan. Jadi maknanya udah berubah. Karena apa? Karena besinya dimaknai seperti besi-besi gelondongan, cagak listrik, traktor, mesin cuci, apalagi jembatan Suramadu. Wes gak terbayang menurunkan jembatan Suramadu. Ya, padahal ciptakan itu di dalam Al-Qur'an ditampilkan dalam 4 bentuk, ya, kholaqo, fatoro, sona'a dan ja'ala, ya, itu. Sedangkan nazala yanzilu nuzulan itu ya turun, ya, kemudian itu ya. Nah, kemudian mengalami wazan af'ala, anzala, anzalna dengan subjek pelaku nahnu, ya, itu kami menurunkan. Jadi mestinya menurunkan. Loh, kalau menurunkan gimana? Ya, ingat saja 4 abad sebelum Masehi itu ada Demokritus yang membayangkan setiap objek dipecah-pecah menjadi bagian yang tak terpecah lagi dan namanya atom, gitu ya. Jadi sekarang atom besi diturunkan, namanya turunkan mesti dari atas. Sasaran kita lalu langit. Nah, singkat cerita memang atom besi itu, ya, tercipta pada pusat bintang, ya, setelah temperaturnya mencapai sekitar 1 derajat Celcius, dan terus tercipta logam-logam yang lain, dan ketika kemudian pusat bintang itu mencapai temperaturnya sekitar 15 derajat Celcius, itu sudah diambang sakaratul maut, dia siap, dia mau berakhir. Dan kalau berakhir dalam bentuk ledakan disebut supernova, maka kandungan logamnya, yaitu besi, itu dipancarkan ke seluruh ruang dan beberapa di antaranya kemudian nyampe ke bumi. Maka wajar kalau ayatnya mengatakan wa anzalna hadida, ya, itu. Nah, itu tadi air besi yang bisa mengarah pada penciptaan besi. Tapi sekarang ini udah penutup, ya, tentang mukjizat besi, ya. Jadi Ibu Bapak tolong dihitung, bantu saya menghitung, ya. Jadi yang hitung lingkaran ini melingkari lafal Allah seperti ini, lillah, ini satu, ya. Ini sampai ke ayat 25 yang mengatakan wa anjalna hadida tadi, kami turunkan atom besi, ya. Itu kita hitung lafal Allahnya itu 1, ya, ini kemudian 2 wallahu, yaitu 3, 4 billahi 5, ya. Nah, kemudian mana nih? 6 ya? 6 atau 7 itu. Ya. Itu 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya, 14, ya. Itu 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ya, 25, 26, ya. Jadi ada 26 lafal Allah di dalam surat Al-Hadid ayat pertama sampai ayat 25 yang bercerita tentang diturunkannya atom besi.
wa manafi'ul linnas, yang mau mempunyai manfaat ya bagi manusia. Nah, gitu ya. Itu. Ada 26 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tabel periodik Bapak ya. Ini di sini ada Fe. Ya, itu atom besi. Angka di kanan atas itu 26 disebut nomor atom, menyatakan jumlah elektron, jumlah proton atom besi. Itu 26 sama dengan jumlah lafal Allah di dalam surat Al-Hadid, surat besi. Gitu loh ya. Nah, itu ya. Ini ya. Ya, menariknya lagi Ibu Bapak, ya tadi surat Al-Hadid itu ya surat ke 57, jumlah ayatnya 9. Sekarang kita lihat ini Fe. Ya, nomor atomnya 26 dan ini salah satu jenis energinya, energi apa ini? Ini besarnya 2957. 57 itu tadi nomor surat, 29 itu jumlah ayat ya. Tuh, itu loh. Kita kemudian yang mau miring, mau nyinyir mengatakan, "Loh, itulah ketepaan." Loh, Gusti Allah kok dibilang ketepaan? Wa ma khalaqna sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Nah, gitu dan seterusnya tadi ya. Itu. Nah, kita percaya enggak bahwa alam ini ciptaan Allah? Alam ini diatur, nah, itu ya, itu. Nah, jadi itu. Nah, singkat cerita sebagai kesimpulan, Ibu Bapak, ya, itu. Jadi Al-Quran itu tidak sekedar berisi pesan moral, ya, seperti yang selama ini kita pahami, tetapi juga mengandung 800 ayat, ya, dengan redaksional alam yang bisa menuntun kita pada konstruksi ya konsep tentang alam ya, yang itu kemudian melahirkan sains dan teknologi ya, yang bisa dijabarkan dalam medis dan juga pertanian ya. Jadi itu sebagai sumber inspirasi dan itu menyibak keajaiban gitu ya. Nah, dan mindset kita ya, Islam kan agama rahmatan lil alamin. Mestinya mindset kita itu adalah produsen, memberi, bukan konsumen, bukan user, bukan penadah. Tapi selama ini kita status kita sebagai bangsa ini kan bangsa konsumen, ya, bangsa user. Motor kita, mobil kita yang bagus itu bermerek Jepang, buatan Jepang, bukan buatan insinyur kita. Ya. Nah, itu. Jadi kita harus mulai menyadarkan diri untuk kemudian menjadi bangsa yang mandiri, muslim, statusnya rahmatan lil alamin. Ya, kita harus mulai berpikir sebagai bangsa produsen. Singkat cerita, no sign, no future. Kalau kita nggak punya sign, kita nggak punya masa depan. Sumber daya alam kita yang melimpah akan tidak bisa kita kelola. Kalaupun mengelola terpaksa mengundang tenaga asing. Begitu mengundang tenaga asing, maka kemandirian kita pun mulai terganggu. Nah, itulah Ibu Bapak pesan yang bisa sampaikan ya. Dan untuk itu sebagian materi ngaji saya sudah ada di channel YouTube Ayat-Ayat Semesta. Hingga hari ini ada 293 video. Silakan disimak. Fastabiqul khairat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita karena dua alasan, dua sebab, yaitu iman dan ilmu. Iman dan ilmu, iman dan ilmu. Karena itu jangan henti-henti meningkatkan kualitas iman dan ilmu kita. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Baru disinggung berapa ini tadi ya, ayat yang mengenai alam ya Ustaz ya. Baru 30 ayat kurang lebih 30. Iya. Luar biasa, padahal ada 800. Iya.
800 jadi masalah. Tentang semut tadi, ternyata ada semut yang memerintah itu semut wanita. Semut yang. Kemudian yang terakhir yang tadi yang perlu kita renungkan. Jadi Al-Quran itu tidak hanya pesan moral, Ustaz. Oke. 800 tentang alam, sains, teknologi, medis, dan lain-lain. Sedangkan sains itu menyibak kegaiban yang ada. Gitu. Nah, sedangkan Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi kita jangan hanya menerima, tapi jadilah kita yang pemberi dan yang memberi, gitu, Ustaz ya. Betul. Ya, Sebagai produsen. sebagai produsen. Bukan hanya konsumen. Konsumen, ya. Luar biasa. Baiklah, kita buka kesempatan untuk yang mau bertanya. Ini luar biasa. Mari silahkan. Ustaz, ada itu Pak Radian. Ya. Kalau belum ada yang ini bertanya langsung, ini ada pertanyaan dari Mas Amor. Mas Amor ini dari Blitar ini ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, sharing pencerahan ilmunya yang luar biasa. Mohon izin tanya, peran mikroba atau biogaib dalam kehidupan kita cukup vital baik dalam proses pencernaan makanan, baik manusia, hewan, dan juga pengurangan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Mohon pencerahan tentang ayat-ayatnya tentang biogaib ini dalam Al-Quran. Matur suwun. Wassalamualaikum. Silakan Ustaz. Masih di mute, Ustaz? Masih di mute. Jadi kalau ayatnya itu begini, ya. Jadi ayat lillahi ma fis samawati wal ard, kemudian lillahi man fis samawati wal ard. Jadi ada lillahi ma fis sama, ada man fis sama. Jadi globalnya tuh di situ, ya. Jadi kalau ma itu inanimate matter, jadi benda mati, gitu ya, ma fis sama. Jadi kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris itu what, gitu ya. Tapi kalau man itu terjemahnya who, gitu ya. Nah itu man fis sama wati wal ard. Jadi makhluk-makhluk hidup di langit dan di bumi, begitu ya. Nah itu. Jadi globalnya itu di situ. Nah, global tentang tadi makhluk-makhluk yang mikroba, ya, makhluk hidup yang tadi disebut biogaib. Ada tapi sangat kecil, gitu ya, sangat kecil sehingga kemudian manusia secara umum itu tidak melihat, ya, kecuali ilmuwan-ilmuwan dengan seperangkat alatnya yang canggih itu, ya. Jadi seperti itu ayatnya, di antaranya itu, ya, lillahi man fis sama, ya, ada beberapa ayat disandingkan, satunya ma fis samawati wal ard, kemudian satunya lagi man fis samawati wal ard, gitu. Ya. Enggak, berikutnya. Ya, ada lagi yang lain? Mas Hendri mungkin. Ya, makasih Pak Ustaz. Pak Radian luar biasa. Kalau kita mencermati abad pertengahannya Pak Ustadz, ya, di Andalusia itu kan kita berjaya di bidang ilmu pengetahuannya. Kemudian Baghdad juga pernah menjadi pusat pengetahuan dunia. Terus dalam perkembangannya itu kenapa ya umat Islam tidak bisa mempertahankan secara kontinu gitu, sehingga dengan sedih ya kita menyaksikan saat ini menjadi tadi bangsa yang tidak bisa memberi tapi justru yang banyak menjadi ladang pasar teknologi dan sebagainya. Itu apa kira-kira ya, Pak Ustadz? Jadi kalau kita lihat catatan para sarjana, ya, itu ada dua faktor. Eksternal itu gempuran dari Genghis Khan, ya, dari Cina gitu. Sebenarnya ada juga faktor internal yang ini meskipun masih dalam perdebatan, tapi ini menjadi bagian dari wacana, gitu ya. Terlepas dari kita sepakat atau tidak, ya, sarjana mengatakan bahwa jadi pada masa kejayaan Islam, ketika sudah sekian lama berjaya, itu kemudian pemikirannya sangat
terjadi pemikiran yang sedemikian bebas, lalu terjadi perdebatan ya di antara mutakalimin dan filsuf, dari ahli kalam dan filsuf gitu ya. Dan puncak dari perdebatan itu ketika kemudian Al-Ghazali menyerang para filsuf ya, seperti yang tertuang dalam bukunya, dalam kitabnya Tahafutul Falasifah, kerancuan para filsuf. Di situ dibahas 20 persoalan dan 3 persoalan ya, tentang baharu tidaknya alam, kemudian tentang ilmu Tuhan itu yang parsial atau menyeluruh, lalu tentang kebangkitan di akhirat, betul. Itu sampai pada penyesatan, sampai pada penyesatan, pengafiran, khususnya pada Ibnu Sina, begitu ya. Nah itu. Nah ini ternyata kemudian sangat efektif ya, membuat umat Islam itu menjauhi pemikiran rasional, ya, filsafat dan pemikiran rasional lainnya. Gitu. Bahkan ketika Ibnu Rus yang lahir belakangan itu melakukan pembelaan, ya, pembelaan terhadap para filsuf dari gemburan Al-Ghazali tadi dengan menulis kitab Tahafud At-Tahafud, kerancuan, kekacauan di atas kekacauan, begitu ya. Nah, itu. Bahkan kemudian ada pembahasan yang menarik dari Ibnu Rushd dalam kitabnya itu. Jadi khusus di bab 17 dari kitab Al-Ghazali itu, Al-Ghazali membahas tentang kausalitas. Yang singkat cerita, Al-Ghazali itu mengatakan bahwa sebab akibat itu tidak ada, gitu ya. Sebab akibat itu tidak ada. Jadi kalau orang minum kemudian dahaganya itu haus, dahaganya itu hilang, hausnya hilang, itu bukan karena minumnya. Itu ya. Tuh, bisa saja orang minum tapi tetap haus, dan bisa saja orang dari haus menjadi tidak haus dengan cara tidak minum, begitu ya. Tuh. Bahkan kalau kemudian api didekatkan pada kapas terbakar, itu bukan apinya itu yang membakar, begitu ya. Nah itu. Jadi kalau orang dipenggal kepalanya mati, itu bukan karena dipenggal kepalanya mati, begitu. Jadi itu di dalam kitab Al-Ghazali bab 17, begitu ya. Nah, itu yang kemudian oleh Ibnu Rushd dikatakan bahwa man rafa'al asbab rafa'al akal. Jadi barang siapa yang menolak kausalitas, itu menolak akal, ya. Dan menolak akal itu nanti akan mematikan ilmu. Nah, gitu ya. Jadi seolah-olah kondisi kita sekarang ini, yang kita tertinggal dari ilmu ini, yang dengan kata lain bahwa ilmu mati di dunia Islam, gitu ya, itu kecuali yang fikih tadi itu, ini yang ilmu rasionalnya itu mati, ya, fisika, kimia, matematik, dan filsafat itu mati, itu seolah-olah sudah diprediksi oleh Ibnu Rushd, ya. Akibat apa? Akibat penolakan kausalitas yang dituangkan Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah. Nah, karena itu kemudian sebagian sarjana mengatakan, menuding bahwa kitab Al-Ghazali Tahafutul Falasifah ini yang menjadi titik awal matinya berpikir kritis, ya, di dunia Islam, berpikir logis maksud saya. Nah, itu Bapak. Jadi kalau kita mau melihat sejarah itu, sarjana ada yang mengatakan seperti itu. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Mas Dian masih ada waktu? Ya, monggo. Ini terakhir mungkin karena tadi kita jadinya mungkin Ustaz masih kegiatan lain. Oke, silakan. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair karena ilmunya, masya Allah, banyak memberikan wawasan. Sebenarnya pertanyaan saya hanya ingin konfirmasi aja karena kemarin mungkin belum mendapatkan jawaban yang ini begitu. Menurut saya belum jelas. Yang pertama adalah apakah mungkin Allah itu mempunyai rencana bahwa ilmu ini itu selalu atau dikembangkan pada saat ini? Menurut saya kebanyakan itu dari yang
non Muslim begitu. Jadi apakah itu memang Allah sudah mentakdirkan seperti itu? Jadi berkembangnya itu di non Muslim dulu, kemudian apakah itu dengan itu kita mudah untuk mengkaitkan dengan Al-Quran? Yang kedua itu menurut Pak Ustadz atau Prof, ada dua istilah knowledge dan science. Knowledge itu sesuatu yang sudah mungkin berhenti berkembang. Kalau science masih berkembang. Nah ini mungkin menurut Prof bagaimana ya ini ya antara knowledge dengan science ini. Matur nuwun, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, yang pertama itu tentu gini. Jadi tidak non Muslim dulu ya, tidak Barat dulu begitu ya. Kalau kita lihat sejarah ilmu begitu ya, itu kan sebelum Islam itu kan Yunani ya, pemikiran itu berkembang di Yunani. Nah, pemikiran Yunani itu kan sifatnya silogistik. Ya, ada premis mayor, premis minor, lalu sintesis, ya, conclusion begitu. Jadi seringkali tidak melalui observasi. Gitu. Jadi murni silogistik, murni nalaran logika, gitu. Ya. Tapi kemudian lahirlah ilmu-ilmu yang berbeda dari yang ada di Yunani itu. Ya. Bahkan kemudian perguruan tinggi pertama lahir itu kan Universitas Qarawiyun itu 859. Ya. Itu yang mendirikan itu ibu-ibu ya, perempuan itu di Afrika sana ya. Nah, 111 tahun kemudian berdiri Universitas Al-Azhar. Ya. Itu jauh melampaui Harvard, ya. Jauh sebelum Harvard yang berdiri sekitar tahun 1636. Ya. Jadi itu 700 tahun sebelum itu. Jadi artinya bahkan sebelum Al-Kindi melakukan proses penerjemahan karya-karya Yunani, itu telah ada tiga ilmuwan besar di kita. Jadi Jabir Ibnu Hayyan yang kemudian dikenal sebagai bapak kimia, lalu Al-Khawarizm yang dikenal dengan istilah aljabar, algoritma sekarang itu, ya. Nah, kemudian juga ada Al-Jahiz. Ya, Al-Jahiz ini ya dengan konsep teori seleksi, evolusi yang sekarang itu kita lebih banyak mengenal itu siapa? Darwin begitu ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya banyak gagasan-gagasan ilmuwan yang sekarang kita pelajari, termasuk Kopernikus ya. Itu kalau kita tahu kitab-kitab ilmuwan Muslim terdahulu, jangan-jangan kita kemudian sampai pada kesimpulan yang sama bahwa ilmuwan-ilmuwan Eropa itu ternyata plagiasi, nah, gitu ya. Itu. Jadi seperti itulah ya. Jadi artinya ya tidak dari Barat dulu. Bahwa kemudian Islam pudar, ya, kejayaan Islam pudar, lalu sekarang naskah-naskah itu dikemanakan begitu ya, seolah-olah sains itu munculnya dari Barat. Sekarang itu kan dipersepsikan seperti itu, ya, kan seperti itu. Nah, itu. Nah, jadi ini memang tugas kita sekarang ya untuk kemudian menemukan kembali kitab-kitab atau literatur lama tadi supaya kita itu tidak menjadi underdog, tidak menjadi minder gitu ya. Tuh. Bahwa kita dengan kitab suci kita itu pernah melahirkan ilmu baru ya, yang kemudian memimpin peradaban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang knowledge, ya, knowledge pengertian umumnya bisa pengetahuan secara umum ya, itu bisa ilmu secara umum, ilmu secara umum. Jadi seperti pengetahuan kita tentang apa ya, tentang jin, tentang perdukunan, itu kan ilmu atau knowledge gitu ya. Sedangkan yang sains tadi itu
ilmu yang kemudian terkoordinir, ilmu yang rasional. Jadi lebih spesifik lagi. Nah, kalau knowledge itu cenderung lebih umum sebenarnya ya, pengetahuan secara umum yang kemudian bisa disaintifikan, bisa diilmiahkan, gitu, diukur, diulang. Nah, kan ada pengetahuan yang subjektif. Pengetahuan subjektif itu ya pengetahuan yang pengalaman yang sifatnya personal, misalnya. Gitu. Tapi itu kan pengetahuan juga, tapi tidak bisa diulang oleh orang lain. Sedangkan yang sains tadi itu yang kemudian bisa diulang, bisa diverifikasi oleh orang lain. Demikian Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya karena waktu Ustadz mungkin ada kegiatan lain. Baiklah kita akhiri untuk kajian kita pagi ini. Sebelumnya mohon Ustadz kita doakan untuk agar kita tetap mendapat rahmat taufik ya. Kemudian sehat semua kita sini. Monggo Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi membuat kita makin cinta pada Al-Qur'an, ya, makin akrab dengan Al-Qur'an, makin gaul dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah hudal, ya, petunjuk, dan kalau kita menggunakan petunjuk itu insya Allah kita tidak akan tersesat menjalani kehidupan ini. Nah, untuk itu mari kemudian kita bermunajat, berdoa kepada Allah supaya Allah terus-menerus memberi hidayah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dzunubi wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa'fu lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tobatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa idal syab. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana
عن